Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas proyek pengolahan mata kuliah pengolahan citra yang dibimbing oleh Bapak Tony Arifin STMkom. Pada kali ini kami akan mempresentasikan aplikasi pendeteksi tulang patah menggunakan metode edge detection. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Nerisa Arfiana Ridwan atau saya sendiri dengan NPM 21131911005. Yang kedua, Desen Chris Zai dengan NPM 21131911015. Yang ketiga, Davin Rafael dengan NPM 21131911017. Yang keempat, Valentino Claudio Usmani dengan NPM 21131911021. Dan yang terakhir, Yelse Lispianti Rahayu dengan NPM 21131911006. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk membacakan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Rafael dari kelas A1 Teknik Informatika dengan NPM 21131911017. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint mengenai detection fracture bone with edge detection method atau aplikasi pendeteksi tulang patah menggunakan metode edge detection. Nah, deteksi tepi atau yang bisa dikenal dengan edge detection pada suatu citra merupakan suatu proses yang menghasilkan tepi-tepi dari objek citra yang bertujuan untuk menandai bagian yang menjadi detail citra untuk memperbaiki detail citra yang blur. Berikut merupakan gambar antarmuka atau user interface dari aplikasi pendeteksi tulang patah menggunakan metode edge detection. Nah, ini merupakan akses untuk menampilkan citra asli dengan codingan pada tombol input citra. Pada tombol input citra terdiri beberapa jenis file yang telah ditentukan agar memudahkan untuk menginput data. Nah, salah satunya seperti menginput sintak kode ini kepada tombol insert image. Assalamualaikum, selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Valentino Claudio Usmani dengan NPM 21131911021 dari Teknik Informatika A1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang coding untuk threshold. Berikut adalah coding untuk threshold. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas hasil edge detection seperti draw, objek dengan intensitas yang sama, dan kepadatan tepi. Masalah tersebut dapat diatasi dengan menyesuaikan nilai-nilai tertentu dalam deteksi tepi, seperti mengubah nilai threshold. Nilai threshold diatur terlalu tinggi akan menghilangkan informasi penting pada gambar, sedangkan jika terlalu rendah akan menyebabkan kesalahan mendeteksi atau false edge. Salah satunya seperti menginput sintak kode ini pada tombol 021 atau threshold. Perkenalkan, nama saya Desen Chris Zai, NPM 21131911015. Di sini saya akan membahas mengenai metode deteksi tepi yang digunakan. Ada beberapa macam, diantaranya robber adalah nama lain dari teknik diferensial pada arah horizontal dan diferensial pada arah vertikal, dengan ditambahkan proses konversi biner setelah dilakukan diferensial. Maksud dari konversi biner adalah meratakan distribusi warna hitam dan putih. Yang kedua itu Prewitt, yaitu pengembangan metode robber dengan menggunakan filter HPF yang diberi satu angka 0 penyanggah. Yang ketiga itu Sobel, yaitu kelebihannya yaitu mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi. Dan yang terakhir itu Freshen, yang merupakan metode deteksi tepi atau edge detection dengan menggunakan Freshen mask yang mana berisi basis perhitungan vektor untuk diterapkan pada citra. Freshen menunjukkan pendeteksian tepi yang terbaik dilakukan oleh detektor tepi yang sederhana, diikuti dengan penipisan dan menghubungkan proses untuk mengoptimalkan garis tepi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yelse Lispianti Rahayu dengan NPM 21131911006. Pada tahap step ini, kami membuat agar dapat menyimpan file dalam beberapa file, seperti
JPEG, PNG, JPEG 2000, Windows Bitmap, dan lain-lain. Berikut merupakan coding lanjutan dari tombol simpan citra. Hasil citra akan ditampilkan pada akses yang telah disediakan. Yang terakhir merupakan tombol exit, fungsinya untuk keluar dari aplikasi tersebut. Selain fungsi-fungsi dari aplikasi yang telah kami jelaskan, kami akan menampilkan beberapa hasil yang kami dapatkan dari aplikasi tersebut. Yang pertama dari metode Roberts dengan threshold 0, 0,1, 0,2, dan juga 1. Selanjutnya dari metode Prewitt dengan threshold 0, 0,1, dan juga 0,2. Yang ketiga ada pada metode Sobel dengan threshold 0, 0,1, dan juga 0,2 dan juga 1. Dan yang terakhir Freichen. Pada metode Freichen tidak membutuhkan threshold tidak berpengaruh. Berikut merupakan video demonstrasi dari aplikasi. Kesimpulannya yaitu pada aplikasi yang kami buat, hasil yang terbaik yaitu menggunakan edge detection metode Freichen. Sedangkan jika menggunakan yang lain seperti Roberts, Prewitt, dan juga Sobel, semakin tinggi thresholdnya maka semakin tidak terdeteksi citranya. Sekian presentasi proyek yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.